Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala hal. Ini berdasarkan kehendaknya. Jadi Allah itu punya keinginan yang tidak bisa diganggu gugat. Semuanya diatur oleh Allah, semuanya direncanakan olehnya. Jadi dengan kata lain, apapun yang ada, apapun yang terjadi berdasarkan qada dan qadar Allah. Jadi ibarat kalau ada hewan diberi tali kendali, itu terserah sang kusir. Misalnya menghendaki belok kanan ya ditarik ke kanan, belok kiri ditarik ke kiri. Misalnya berjalan lebih cepat ya dihentakkan. Misalnya berhenti ya tinggal ditarik kendali itu dan sebagainya. Jadi kalau berbicara takdir Allah, maka semuanya memang takdirnya. Jadi tidak ada yang terlepas dari takdir ini. Namun takdir itu ada yang tetap tidak bisa berubah dan masih ada yang bisa diupayakan untuk berubah. Jadi orang tidak bisa terus berpangku tangan. Ini semua takdir. Dia tidak mau berusaha apa-apa. Dia hanya mengharapkan mungkin keajaiban, ya. Dia berhayal hujan emas, ya. Jadi tanpa mau berusaha apa-apa. Jadi mungkin bahkan dia sampai bermaksiat, ya, dia berdalih ini sudah takdir. Nah ini kekeliruan yang besar sekali. Jadi manusia itu diberi pilihan mau membawa dirinya menuju kebaikan keselamatan atau justru menjerumuskan pada keburukan kehancuran. Jadi alam semesta ini tidak berjalan begitu saja. Jadi semuanya ini atas kehendak Allah. Semuanya kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi. Jadi semua makhluk ini pergerakannya itu sudah diatur oleh Allah dan semua mengandung hikmah. Jadi tidak ada yang berjalan begitu saja, tidak ada yang semua kebetulan, tidak. Semua ada perhitungan, pertimbangan, dan semua itu sekali lagi Allah yang menentukan. Jadi alangkah baiknya kalau orang ini berhati-hati dalam kehidupannya, ya. Jadi kalau dia diberi kekuatan harus ingat, ya, ada orang-orang yang lemah, ya. Kalau dia diberi mungkin anugerah yang banyak, jadi harus ingat, ya, ada orang-orang yang mungkin miskin papa dan sebagainya. Jadi berakhlaklah, beradablah dengan sesuai yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan sampai kita berperilaku, ya, sebagaimana adab yang telah Allah laksanakan. Misalnya Allah ini maha penyayang, ya, kita ya harus penyayang. Allah ini maha pemaaf, ya, kita ya juga harus pemaaf, ya. Allah ini misalnya, ya, dalam Asmaul Husna itu ada, ya,
as-sabur ya, asyakur ya. Ya kita juga harus sebisa mungkin ya punya kesabaran ya, kesyukuran yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Ini bukan berarti terus seperti Tuhan ya, harus seperti Allah ya, tidak ya. Misalnya Allah itu punya keagungan ya, punya keangkuhan, kesombongan yang layak ya untuk Allah sebagai Tuhan ya. Nah ini makhluk jangan sampai merampas sifat itu ya. Jangan sampai makhluk terus angkuh, terus congkak ya. Kita kabur lainnya nggak boleh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.